Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Haryanto dari kelas 10 TAP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Nur Fatma dari kelas 10 TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti Putrayu Agnesia dari kelas 10 TAV 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malina Puspitasari dari kelas 10 TEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Andriansah dari kelas 10 TAV 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Jaki Abri Pratama dari 10 TAV 3. Pengertian kebakaran. Kebakaran adalah nyalanya api, baik kecil atau besar, pada tempat yang kita tidak kehendaki, merugikan pada umumnya, sukar dikendalikan. Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Secara umum, kebakaran didefinisikan sebagai suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur yang harus ada, yaitu 1. Bahan bakar yang mudah terbakar, 2. Oksigen yang ada dalam udara, 3. Dan sumber energi atau panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Faktor-faktor penyebab kebakaran. Dari faktor alam: 1. Sambaran petir pada bahan yang mudah terbakar, gempa bumi yang merusak jalur gas bahan bakar. 3. Cahaya matahari yang memantulkan ke kaca cembung lalu mengenai daun kering di sekitarnya. Faktor manusia: 1. Disengaja, misalnya pembakaran liar. 2. Kelalaian, misalnya lupa mematikan kompor. 3. Kurang pengertian, contohnya merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar, membuang puntung rokok sembarangan. Faktor hewan: dari tikus atau hewan peliharaan yang berpotensi menyebabkan kebakaran karena terdapat sumber api di sekitarnya tanpa pengawasan. Jenis-jenis kebakaran. Kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain sebagainya. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A adalah apar jenis cairan water, apar jenis busa, foam, dan apar jenis tepung kimia, cherry powder. Kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, solar, oil, alkohol, cat, solvan, metanol, dan lain sebagainya. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B adalah apar jenis karbon dioksida CO2, apar jenis busa, foam, dan apar jenis tepung kimia, cherry powder. Kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh inisiali listrik yang bertenagaan. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas C adalah apar jenis karbon dioksida CO2 dan apar jenis tepung kimia dari powder. Kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti stadium, magnesium, aluminium, litium, dan potassium. Kebakaran jenis ini perlu apar khusus untuk memadamkannya. Kebakaran kelas K. Kebakaran kelas K merupakan kebakaran kelas yang dikarenakan oleh minyak masak, minyak sayur, minyak hewan, ataupun lemak yang masak yang biasanya digunakan dalam dapur masak. Jenis apar yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas K adalah apar jenis busa, foam, dan apar jenis karbon dioksida CO2. Metode prinsip pemadaman api kebakaran. 1. Pendinginan. Menghilangkan unsur panas menggunakan media bahan air. Isolasi. Menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghilangi unsur. Menyalakan api menggunakan media serbu ataupun bisa dilusi menimbulkan gas inert. Untuk menghilangi unsur 02, menyalakan api menggunakan media gas CO2.
pemisahan bahan mudah terbakar, memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api, memindahkan bahan-bahan memudahkan terbakar jauh dari jangkauan api, memutuskan rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk meningkatkan radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Menggunakan bahan dasar halon. Penggunaan halon sekarang dilarang karena menimbulkan efek rumah kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekstra PMR Wina Keprisa SMKN 1 Lengkong. Di sini kami akan melakukan praktek simulasi kebakaran kelas B. Kenapa kelas B? Karena di sini kita menggunakan bensin, solar, air, dan korek. Untuk medianya kita menggunakan kaleng bekas. Untuk membuat aparnya kita memerlukan botol air dan sabun cuci piring. Untuk menyalakan api, kita memerlukan segitiga api. Segitiga api terdiri dari material yang mudah terbakar. Untuk materialnya kita menggunakan bensin dan solar. Langsung saja tuangkan bensin dan solar ke dalam kaleng yang berisi 80 ml air. Untuk panas kita menggunakan korek. Di sini kita langsung saja untuk menyalakan apinya dengan menggunakan daun pisang kering. Untuk oksigen kita sudah ada karena di sini sudah ada udara. Kenapa api bisa menyala? Karena di sini sudah terbentuk segitiga api. Dan untuk membuat aparnya kita menggunakan botol bekas. Dan tuangkan air sedikit. Lalu tuangkan sabun cuci piring lebih banyak dari air karena untuk memadamkan api. Kocok supaya bisa menyatu. Lalu menentukan arah angin. Apa yang kita buat disemprotkan ke arah api. Nah, apa yang kita buat berhasil ya. Alat pemadam api ringan, APAR, bisa menjadi pertolong pertama memadamkan api. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan wheel lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam kondisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh tabung APAR agar bisa digunakan kembali dan kembalikan APAR ke tempatnya. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi APAR 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni basah dan tidak berlubang, atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata.
Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di sebelah kanan kiri agar bisa melihat lidah api arah angin. Berjalanlah ke sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki depan menutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Angkat karung perlahan dengan tangan melindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air. Ulangi proses yang sama atau gunakan karung basahi lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan